apakah ease of doing business Indonesia cukup easy gitu ya untuk mereka membuat dan menjalankan bisnis. Ada sedikit data yang ingin saya sampaikan, izin Pak Todo, bahwa starting a business di Indonesia itu berada di ranking 140. Dan ini jauh tertinggal bahkan dari negara-negara tetangga kita. Thailand berada di level 47 bahkan. Lalu ada beberapa pain points lainnya seperti dealing with construction permits, registering property. Kalau saya lihat di sini, ini banyak mengenai perizinan, kontrak, dan lain-lain. Apa yang bisa kita pelajari dari tetangga sebelah yang sudah berhasil menyederhanakan proses izin usaha dan lain-lain. Dan kalau kita lihat masalah klasiknya Pak Todo, ini kan sebenarnya adalah masalah-masalah yang bersifat cukup humanis. Maksudnya dalam hal tumpang tindih peraturan, ego sektoral, lambannya kepastian hukum. Dari BKPM, apa solusi konkret ini mengenai hal ini, Pak? Ya, Mbak Safrina, memang angka-angka itu adalah suatu angka-angka yang berdasarkan rating yang memang harus kita hadapin. Sebagai ini menjadi suatu kontrol dan spirit kita untuk bekerja memperbaiki dalam konteks berbicara terhadap iklim investasi yang ada kita sendiri. Betul yang memang yang Mbak sampaikan, memang dalam konteks yang saya sampaikan di awal tadi, ini konteksnya adalah berbicara dalam hal iklim investasi yang kondusif. Jadi memang para berbicara khususnya terhadap foreign direct investment yang angka kita sekarang ini terjadi di 2024, ratingnya mereka menyumbangkan 54% daripada portion realisasi investasi. Jadi memang pada saat mereka punya interest and they know how to ini dan they agree want to put the investment di negara kita, langkah paling awal adalah pastinya membuat company dalam bentuk PMA, and then pintu masuk pertamanya itu adalah izin. Perizinan ini pun ada kategori perizinan dasar. Seperti perizinan dasar itu yang kita sebut dengan nomor induk berusaha, NIB. Ini adalah sebagai fundamental pertama bagi semua korporasi, baik itu korporasi PMD maupun PMA untuk melakukan usaha. Nah, kementerian kami ini kan Mbak adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga ada konteksnya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dalam konteks bahwa memang kementerian kami ini adalah kementerian yang mengelola dan mengeluarkan perizinan melalui sekarang satu sistem OSS, Online Single Submission, satu pintu, di mana di kementerian kami ini kita itu mengelola kurang lebih sekitar 1.700 jenis izin usaha. Itu yang common seperti izin usaha pertambangan, IUP dan lain-lain, bahkan sampai izin apotik dan lain-lain itu di kita. Dan ini kita keterkaitannya dengan 18 kementerian dan lembaga. Artinya apa? Bahwa kami yang memprovide izinnya, tetapi terhadap perizinan-perizinan yang itu punya skala risiko besar, itu ada keterkaitannya dengan kementerian-kementerian lain dalam konteks rekomendasi teknis dan lain-lainnya. Nah, ini kami memang integrated dengan 18 ini. Dan kalau umpama dibilang sekarang memang dengan sistem online ini kita sebenarnya konteksnya itu adalah untuk membuka transparansi. Jadi di situ secara dalam suatu platform sistem yang para pelaku usaha bisa masuk. Nah, dan di sini memang tidak ada pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan si pemberi izin sendiri. Jadi ini memang transparansinya bisa terlihat. Tetapi memang ada beberapa catatan dalam proses perizinan ini, apalagi terkhusus kepada perizinan-perizinan dasar yang beresiko tinggi, ini memang ada keterkaitannya dengan rekomendasi atau kajian teknis di kementerian-kementerian teknis yang terkait. Nah, ini memang kita temukan bahwa ini salah satu faktor yang terkadang menjadi delay atau keterlambatan daripada proses izin itu sendiri. Nah, ini kita berbicara terhadap service level agreement. Service level agreement is talking about how we release the permit at the proper time as we promise. Nah, kedepannya ini kita ini sekarang sudah mau masuk dengan konteks yang namanya fiktif positif. Apa itu fiktif positif?
Fiktif positif ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap waktu rilis daripada suatu proses perizinan itu sendiri. Let's say apabila satu proses perizinan ini berdasarkan service level agreement yang sudah ditetapkan, misalnya dia 10 hari harus kita keluarkan. Walaupun memang nanti mungkin ada catatan-catatan mereka tetap harus memenuhi. Tetapi setidak-tidaknya para investor atau para pelaku usaha yang mau melakukan usaha ini, mereka sudah ada kepastian. Proses yang dijalankan ini sudah ada keluar izinnya. Cuma nanti dalam proses pelaksanaan daripada itu memang ada catatan-catatan, misalnya persyaratan teknis yang tetap memang harus mereka penuhi. Artinya tanpa meninggalkan esensi daripada izin itu sendiri, tetapi kita juga harus memberikan performa service level terhadap provide perizinan itu sendiri. Sehingga ini nanti yang akan menjadi juga membuahkan suatu spirit bagi para pelaku usaha investor itu sendiri bahwa oke, kita datang dan ini proses perizinannya, dan mereka dengan ada perizinan yang sudah keluar itu kan akan lebih mereka punya keyakinan untuk bisa melakukan investasi. Betul. Ini adalah memang langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan yang kita lakukan. Di samping itu juga memang kita pahamin bersama, memang kami kan juga mengelola sistem perizinan ini keterkaitannya dengan 18 kementerian dan lembaga, Mbak Safrina. Jadi memang kita sangat paham betul juga apa kendala-kendala teknis yang ada terjadi. Dan ini kita terus konsolidasikan dengan teman-teman dari 18 kementerian lembaga ini supaya bagaimana kita bisa mendorong ini lebih cepat dan tepat waktu lah untuk proses. Yakin kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, ada loncatan ya Pak? Pasti. Ya, tahun ini kita punya target untuk bisa punya lonjakan besar lah dalam proses perizinan, khususnya dalam konteks waktu ini. Baik, baik.